Halo semuanya, di video ini kita belajar lagi tentang AWS EKS, cluster Kubernetes di Amazon. Kita sudah punya klasternya, di sini bisa kita lihat di overview ya tentang cluster kita. Kemudian ada status auto mode-nya disable. Versinya kita menggunakan standar. Control plane scalingnya juga standar. Delete protection-nya bisa kita enable ya, saat ini juga disable. Encryption juga sepertinya tidak kita pasang ya, kemarin saat membuat. Ada tab resource, ini adalah seperti layaknya cluster klien ya, layaknya seperti kita mengelola cluster kita, baik itu dengan kubectl ataupun dengan klien-klien lain ya yang di atasnya. Jadi di sini ada yang paling kecil komponennya itu adalah namanya pod. Pod ini adalah aplikasi kita atau server kita yang kita jalankan di dalam cluster Kubernetes ini. Di sini ada core DNS ya yang kita deploy berdasarkan pembuatan kemarin. Kita menggunakan add-on yang namanya core DNS. Nah, selebihnya ini adalah bawaan dari AWS-nya untuk monitoring, port identity kemarin add-on-nya juga, kube-proxy ini untuk komunikasi dengan master cluster-nya atau master node-nya ya. Ada deployment, ini semacam template ya untuk kita mendefinisikan kita mau memasang pod atau server atau aplikasi itu berapa buah. Di sini ada 2 ya. Jadi akan terbuat pod core DNS itu ada 2. Ini ya. Itu workload, ada cluster terkait dengan cluster kita. Bisa kita lihat kita memiliki 1 buah node ya. Ada juga service dan networking. Ingress ini belum kita pasang. Config, ada config map ataupun secret yang nanti akan kita buat. Ini layaknya seperti mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu adalah akses menggunakan lens ya, atau freelance, atau menggunakan Kubernetes dashboard, itu hampir sama ya. Oke, di komputasi ini kemarin tempat kita membuat node worker kita, bisa lebih dari 1 ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian networking, ini status networknya di AWS VPC ya. Add-on yang sempat kita pasang kemarin bisa kita update di sini atau kita hapus atau bisa kita tambahkan juga. Dan yang cukup baru itu adalah AWS capabilities, ini terkait dengan Argo CD ya. Kita akan buatkan video detailnya. Akses, ini cara akses ke cluster Kubernetes kita. Nanti kita akan buat aksesnya menggunakan kubectl. Observability ini terkait dengan matrix ya, Prometheus dan lain sebagainya. Grafana, update, history dan backup, ini bisa kita melakukan kita bisa melihat history kita dan bisa melakukan backup ya, membuat backup untuk master node kita atau config kita. Dan terakhir tag, ini untuk mengelompokkan resource EKS kita ini ke dalam tag tertentu ya. Oke. Di sini juga ada connect ya, connect ke cluster kita langsung di web console-nya dari AWS ya. Bisa kita coba dulu, sedang di-config ya. kubectl get node. Kita punya 1 node ya. Get port min and default.
Oh, tidak ada default. Kita coba semua port aja ya. Tidak ada port di sini. Oh, mungkin kita pastikan lagi di resource kita ya. Kita punya port yang core DNS. Core DNS ini running di Cube System. Kita ganti Cube System. Ini untuk melihat aja ya. Nah, bisa kita lihat kita ada port di namespace Cube System. Jadi bisa kita akses langsung menggunakan Cloud Shell ya untuk cluster kita ini. Kembali ke cluster kita, ada tombol delete cluster dan ini untuk menghapus ya. Dan monitor cluster ini untuk kita melakukan monitor dari cluster kita. Ada control plane monitoring, ada cluster health, upgrade insight ya juga dari AWS-nya itu memberikan semacam saran ya. Node health issue, kalau ada isu dengan node kita dan capabilities atau Argo CD yang kita pasang juga bisa kita monitor di sini. Oke. Dan di sini juga ada tombol reload ya untuk melihat merefresh perubahan-perubahan yang mungkin kita lakukan dan belum aktif. Itu bisa kita lakukan di sini. Oke. Kita tutup Cloud Shell-nya. Demikian video untuk mengenal cluster kita ya. Ini ada standar supportnya sampai 2 Agustus. Dan nanti kalau ada versi yang terbaru kita bisa ada tombol upgrade di sini ya untuk cluster kita ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pengenalan cluster Kubernetes di Amazon. Namanya adalah EKS. Sampai jumpa di video selanjutnya.